Selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman semua. Saya Nil Putuma Suaryani, nomor absen 17, dengan NIM 23026220101192. Proposal yang bisnis yang saya ambil itu mengenai durian pancake. Yang pertama, itu ada latar belakang melingkup perubahan gaya hidup masyarakat untuk memicu peningkatan permintaan terhadap makanan ringan atau dessert yang praktis. Nah, buah durian sendiri itu termasuk buah yang paling banyak diminati di Indonesia, tetapi terbatas oleh musim panen, harga yang selalu naik meski pasokan melimpah, serta kurang praktis sebagai cemilan sehari-hari maupun oleh-oleh. Produk ini juga menarik penggemar yang suka durian maupun yang tidak suka durian, berfungsi sebagai oleh-oleh higienis, serta memberikan manfaat ekonomi bagi petani lokal dengan permintaan yang stabil. Yang kedua ada tujuannya, yaitu menawarkan rasa manis, creamy, dan juga pahit, bisa menarik konsumen dari berbagai kalangan, yang menggabungkan rasa unik, bisa dicoba di mana saja. Manfaat bagi konsumen itu menyediakan durian dengan kombinasi rasa yang unik. Manfaat bagi bisnis itu membuat pendapatan stabil dan juga banyak yang sudah mengenal durian pancake, jadi cukup mengurangi biaya pemasaran. Manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan itu dapat membantu menstabilkan harga jual durian dan penggunaan kemasan yang ramah lingkungan. Yang ketiga itu gambaran umum usaha. Ini menawarkan durian pancake siap saji atau ready to eat dengan perpaduan rasa durian manis, creamy, dan juga matcha yang pahit dibalut dengan kulit crepe yang tipis. Produk ini menyasar pada Gen Z atau milenial yang suka tren Instagramable dengan branding sweet balance melalui media sosial. Produk ini dimulai dari toko kecil dengan stok durian saat panen. Logistik untuk pengirimannya juga sudah terjamin dan juga manajemen risiko seperti SOP, higienitas, serta perizinan untuk keamanan produk. Yang selanjutnya itu analisis pasar dan kelayakan. Profil konsumennya itu produk durian pancake ini bisa dari global maupun lokal yang instagramable dan juga ramah lingkungan, menargetkan Gen Z dan milenial di kota metropolitan dengan daya beli yang tinggi, dan juga menawarkan kepuasan instan via delivery dan juga menonjolkan kemasan daur ulang untuk mendukung tanggung jawab sosial. Yang kedua ada potensi dan segmentasi pasar. Durian pancake ini memiliki potensi yang besar karena pertumbuhan konsumsi terhadap produk fusion yang didorong oleh urbanisasi, gaya hidup cepat, serta kemudahan belanja online dengan target konsumen yang berperan. Ketiga itu pesaing dan peluang bisnis. Durian pancake sendiri itu bisa bersaing di pasar besar dengan konsumsi demand. Peluangnya bisa menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan Yang keempat itu ada analisis SWOT. Yang pertama itu keunggulannya menciptakan kombinasi yang unik, kualitas musiman terjamin, dan juga kemasan instagramable. Yang kedua ada kelemahan, harga bahan baku yang tinggi bisa mengurangi aksesibilitas dan juga penjagaan suhu terhadap produk yang akan dikirim, dan juga keterbatasan modal selaku UMKM. Yang ketiga itu ada peluang. Gaya hidup yang serba praktis mempengaruhi permintaan, pengembangan kombinasi menjangkau pasar internasional, dan juga konsumen bisa membayar rasa yang menurutnya otentik. Yang terakhir itu ada ancaman. Adanya persaingan harga dengan durian pancake UMKM lain, dan juga dari segi kesehatan antara durian dan matcha, dan tren dessert yang sering berganti. Metode perencanaan dan pelaksanaan itu ada 4. Yang pertama ada praproduksi, itu menetapkan kriteria pemasok durian.
dan juga metode penyimpanannya, serta menetapkan grade bubuk matcha yang akan dipakai. Yang terakhir itu melakukan uji trial and error pada resep. Nah, yang kedua itu menyiapkan deep freezer untuk menyempurnakan cake dan juga microwave untuk menghangatkan cake yang disajikan. Mendesain kemasan daur ulang dan memastikan pengiriman tidak mencair. Yang metode kedua itu produksi. Yang pertama, bahan baku dan pracampuran durian dipisahkan secara manual dari biji dan juga bubuk matcha yang dilarutkan menggunakan bahan cair seperti susu dan bahan kering, garam, dan gula ditimbang sesuai resep. Yang kedua itu kulit crepe matcha itu ada campuran bahan keringnya dan pembuatan isiannya juga memakai pure durian yang dicampur sedikit whipped cream. Nah, pengemasannya itu kulit crepe-nya ini diberikan sedikit krim matcha di tengah, diikuti dengan isian pure duriannya, dan juga tahap pengemasan selanjutnya yaitu menggunakan suhu yang sangat rendah yaitu minus 18 derajat selama minimal 2-3 jam. Metode perencanaan dan pelaksanaan yang ketiga itu pengemasan. Setiap durian pancake itu dibungkus satu persatu menggunakan plastik food grade bening. Jika dijual, menggunakan kotak karton yang sekunder sesuai dengan jumlah, misalkan ada yang 4 atau 8 buah, dengan stiker dan label produk yang terpasang. Pengiriman jarak jauh memakai thermal bag yang diisi dengan ice gel. Variannya sendiri itu ada 3, yaitu durian pancake matcha, vanilla dupe, dan juga durian pancake yang original. Selanjutnya ada rencana anggaran biaya. Kebutuhan investasi awal itu sekitar 18.700.000, mencangkup biaya operasi yang peralatan dasarnya di 12.100.000, setup tokonya 3.800.000, sistem POS-nya itu 2.800.000. Nah, yang selanjutnya itu biaya operasional bulan pertama itu di 24.800.000. Itu mencangkup biaya tetap di 9 juta dan juga di biaya variabelnya itu di 15.800.000. Nah, total kebutuhan modal awal itu yang ditambah di 18.700.000-nya ditambah dengan 24.800.000. Jadi di 43.500.000. HPP dan juga marginnya. Misal, durian pancake matcha itu margin kotornya di 66%. Harga jualnya itu di 25.000 dengan HPP di 8.500. Rata-rata margin kotor dari 3 varian itu di 66,67%. Yang selanjutnya yaitu biaya asumsinya. Dari 3 varian yang pertama itu durian pancake matcha, asumsi harian yang terjual itu di 35 pieces. Dikali 25.000 jadi 875.000 dikali 360 hari, jadi hasil tahunannya itu 315 juta. Yang kedua itu ada vanilla dupe. Asumsi terjual di 20 unit dikali 20.000 itu 400.000 dikali 360 hari, jadi 144 juta. Yang ketiga itu ada durian pancake original. Itu asumsi terjual di 25 unit dikali 18.000 jadi 450.000 dikali 360 hari itu hasil tahunannya di 162 juta. Jadi ketiga total omsetnya itu di 621 juta. Nah, selanjutnya itu ada rencana laporan laba rugi tahunan. Yang pertama itu penjualan omset tahunannya di 621 juta. Dan juga HPP tahunannya itu di 14 juta dikali 12 bulan itu didapatkan 168 juta.
Nah, laba kotornya itu penjualan dikurangi HPP tahunan menjadi 453 juta. Beban operasional di sini itu biaya tetap tahunannya di 9 juta dikali 12 bulan didapatkan 108 juta. Depresiasi tahunannya itu 3.340.000. Total beban operasionalnya itu di 111.340. Nah, laba bersihnya yang sebelum pajak itu di 341.660.000. Pajak penghasilan UMKM-nya itu diasumsikan 0,5% dari omset. Jadi 3.105.000. Laba bersih setelah pajaknya itu 338.555.000. Nah, rencana neraca awal yang sebelum operasi itu aset lancarnya itu yang terdiri dari kasnya atau modal kerjanya itu di 19.800.000. Sewa dibayar di mukanya itu di 4.800.000 dan persediaan bahan baku awal di 3.100.000. Nah, aset tetap peralatan itu di 15.800.000. Jadi total asetnya itu di 43.500. Nah, kewajiban itu kita asumsikan 0 karena kita memakai modal sendiri. Nah, modal pemilik itu di 43.500. Jadi antara aset dan kewajiban itu sama-sama di 43.500. Yang selanjutnya yaitu rencana neraca akhir tahun. Aset lancar itu kas akhir yaitu 361.695. Persediaan akhirnya di 3.100.000. Sewa dibayar di mukanya 4.800.000. Aset tetapnya itu peralatan di 12.460.000. Jadi total keseluruhan aset di 382.055.000. Nah, kewajibannya itu kita asumsikan juga 0. Nah, modal awalnya itu di 43.500 dan laba ditahannya itu 338.555. Jadi total kewajiban dan ekuitasnya itu 382.055.000. Nah, yang selanjutnya itu kriteria investasi analisis kelayakan. Yang pertama ada payback period. Itu hasil perhitungannya di sekitar 1,52 bulan. Itu sangat layak karena modal kembali dalam waktu yang sangat singkat, meminimalkan risikonya. Yang kedua itu ada average rate of return itu di 18,10% itu layak karena tingkat pengembalian modalnya itu cukup signifikan. Nah, net present value-nya itu di 1.252.000.000, yaitu sangat layak karena nilai NPV-nya positif yang menunjukkan proyek ini menciptakan nilai tambah. Yang terakhir itu profitability index itu di 28,79. Ini sangat layak karena nilai PI jauh lebih besar dari 1 yang menunjukkan setiap rupiah investasi menghasilkan profit yang besar. Jadi usaha ini cukup mendapatkan profit walaupun di usaha dijalankan 3 bulan kurang. Baik, sekian dari proposal bisnis saya. Terima kasih.